Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GB Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan. Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Banser sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda, terutama saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G30 SPKI. Peran Ansor sangat menonjol. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, dari situasi konflik internal dan tuntunan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathon, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan muballigh, dan pembinaan kader, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada tahun 1924, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Subhanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, Pemuda NU, dan Ansarun Nahdlatul Ulama, biasa disingkat dengan ANU. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian, ANU dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapatkan predikat Ansor tersebut. Gerakan ANU yang kelak disebut GB Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota Ansarun Nahdlatul Ulama atau GB Ansor. Meski ANU dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANU dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram tahun 1353 Hijriah atau 24 April 1934, ANU diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU dengan pengurus antara lain Ketua Haji Muhammad Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Ubaid, Sekretaris Haji Ahmad Barawi, dan Abdus Salam. Dalam perkembangannya, secara diam-diam khususnya ANU Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama, yang kelak disebut Banser. Dalam Kongres 2 ANU di Malang tahun 1937
Di kongres ini, BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Moh Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum BANU Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusdi, tokoh yang namanya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai salah satu jalan di kota Malang. Salah satu keputusan penting Kongres 2 ANO di Malang tersebut adalah didirikannya BANU di tiap cabang ANO. Selain itu, menyempurnakan anggaran rumah tangga ANO, terutama yang menyangkut soal BANU. Pada saat pendudukan Jepang, organisasi-organisasi pemuda diberengus oleh pemerintah kolonial Jepang, termasuk ANO. Setelah revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949 usai, tokoh ANO Surabaya, Moh Husseini Tiwai, mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RIS kala itu. Maka pada tanggal 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor. Kini lebih populer disingkat GP Ansor. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman, dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 cabang tingkat kabupaten maupun kota di bawah koordinasi 32 pengurus wilayah tingkat provinsi hingga ke tingkat desa. Ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus Banser yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat. Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut, GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik, dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya. GP Ansor tetap eksis dalam setiap episode sejarah perjalanan bangsa dan tetap menempati posisi dan peran yang strategis dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional.